Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita masih dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, kita mempelajari beberapa cabang ilmu, ya, nahwu, ushul fiqh dan juga mustalah hadis. Dan seperti biasa pengajian kita akan kita awali dengan membaca kitab nahwu Syarah Ibn Aqil. Pada siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan yang telah lalu. Kemarin kita sudah baca tentang nakiroh dan ma'rifah, ya, definisinya. Lalu Imam Malik juga sudah menyebutkan, Ibnu Malik juga sudah menyebutkan macam-macam ma'rifah, ya. Jadi ma'rifah ada yang paling ma'rifah, nakiroh juga ada yang paling nakiroh gitu. Ya, ma'rifah yang paling ma'rifah apaan? Jalalah, ya, Allah. Nah, disitu disebutin tuh ada isi mausul, ada domir, ada apa, ya. Nah, itu diantara yang disebutin itu yang paling ma'rifah setelah lafaz jalalah isim domir. Isim domir itu termasuk yang paling ma'rifah. Nakiro juga sama, ada nakiro yang paling nakiro. Cuman kalau ma'rifah yang paling ma'rifah ulama sepakat kata-kata Allah, kalau nakiro yang paling nakiro nggak sepakat. Beda-beda. Ada yang bilang yang paling nakiro itu apa? Sayun. Sesuatu nakiro banget tuh. Sesuatu apaan? Itu sayun. Itu paling nakiro katanya. Ada lagi yang paling nakiro apaan? Mazkurun. Mazkurun, sesuatu yang udah disebutin. Apa yang disebutin? Oh, nakiro banget tuh. Nah itu. Jadi kiraan yang nakiro yang paling nakiro tuh ulama nggak sepakat. Ya, tapi kalau yang a'raful ma'arif sepakat, yaitu apa secara Allah. Sekarang kita akan lanjutkan lagi membahas ma'rifah yang paling ma'rifah, yaitu isim dhamir. Bismillahirrahmanirrahim. Pamalizi ghaibatin au hudurin ka anta wahwa sami bid-dhamiri. Maka isim yang digunakan untuk yang memiliki goib atau hadir seperti anta dan huwa, kasih namalah isim itu dengan apa? Dengan domir. Itu domir tuh definisinya sama dia tuh, dikasih sama dia tuh sama Imam Malik. Sami bid domir, ya, sami kasih namalah dia, yaitu ma itu, ya, bid domir dengan domir. Sami itu kasih nama, itu dia mutaadinya kepada dua maf'ul, ya. Kasih namalah isim itu, kasih namanya apa? Domir. Kasih namalah isim itu, nah isim itu jadi maf'ul awal, kasih nama dengan apa? Domir. Domir jadi maf'ul sani, ya. Jadi kata-kata sami itu dia mutaaddi kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama jelas ma, maf'ul yang kedua bidomir, maf'ul yang kedua, ya. Jadi sami itu, ya, maf'ul yang keduanya boleh kagak mutaaddi dengan ba, boleh juga dimutaaddi dengan ba. Gitu. Jadi sebetulnya bisa aja nih sami domiron, gitu boleh, ya. Sami domiron, kasih namalah isim itu domiron, domir, nggak pakai ba, ya. Tapi di sini dia pakai ba, sami bidomir, boleh juga, ya. Jadi maf'ul yang keduanya itu boleh dia tuh nggak pakai mutaaddi, boleh juga dia mutaaddinya pakai apa? Pakai ba, ya. Sama itu ibni Zaidan, saya kasih nama anak saya Zaid. Sama itu ibni Bizaidin, boleh juga, ya. Sama itu ibni Bizaidin, saya kasih nama anak saya pakai mutaaddi, pakai ba, Bizaidin, sama, ya. Ini orang datang, bikin akta kelahiran. Siapa yang namanya kasih nama anaknya? Sama itu ibni Zaidan. Datang lagi yang lain. Siapa nama anaknya? Sama itu ibni Bizaidin. Aktanya jadi. Yang satu namanya Zaid, yang satu namanya Bizaidin. Wah, ini bikin akta kagak belajar nahwu nih. Ini ada Bizaidin. Nah, kata ini tadi sama itu ibni Bizaidin namanya. Lah, tentu Mas Sami mutaadinya boleh pakai ba, jangan nama anak saya jadi Bizaid, nama anak saya Bizaid, baru gitu. Kan belajar nahwu. Ya, jadi boleh aja sini. Jadi
dia bukan karena darurat bait buat ngepasin bait nih ada baknya, enggak, emang boleh. Jadi suami boleh tuh maf'ul yang keduanya dia pakai ba. Ya. Jadi kasih nama lah ma itu kasih nama dengan apa? Dengan domir. Jadi di sini Ibnu Malik mencoba mengkasih definisi domir. Domir itu apa sih? Ini ma lizi goibatin au hudurin. Itu definisi yang diberikan oleh Ibnu Malik. Dia ngasih definisi. Ya. Isim domir itu nama lainnya apa sih? Isim domir nama lainnya apaan? Mudmar. Isim domir memang mudmar ya dia juga. Kalau jurumnya bahasanya apaan? Mudmar. Zohirun wa mudmarun. Mudmar ada 12. Wah, gitu ya. Oh jurmiyah. Nggak ribet jurmiyah. Ngapain pakai definisi? Sebutin aja udah domir. Wah, itu domir udah. Nggak pakai definisi. Ya, karena dia buat muktadi. Buat orang yang levelnya baru belajar. Dikasih definisi, pusing. Ya. Wow, dorob tar begitu kok dinian tuh wal mudmaru isna asara gitu kan kalau di jurmiyah karena emang levelnya baru tadi. Jadi menunjukkan di sini alfiyah dia ngasih definisi. Berarti ini memang levelannya bukan cuma buat muqtadi tapi juga buat mutawasid, buat orang yang levelnya udah level menengah. Tapi tetap sasaran alfiyah ini sebetulnya buat muqtadi juga. Karena kemarin-kemarin kita udah bahas tuh beberapa bait yang memang ditujukan untuk orang yang baru belajar nahwu, ya. Jadi di sini dikasih definisi. Dan seperti yang udah kita belajarin kemarin, ternyata bikin definisi itu susah. Ini definisi itu susah banget buat selamat gitu loh. Pasti ada aja kritikan-kritikan yang bakal dikasih terhadap definisi itu. Kita lihat nih definisi dia nih. Ma lizi ghaibatin. Isim yang menunjukkan sesuatu yang goib. Ya. Jadi bukan isim yang menunjukkan kegoiban. Tapi isim yang menunjukkan sesuatu yang goib. Jadi bukan cuma sekedar menunjukkan ketiadaan, tapi menunjukkan sesuatu yang tidak ada, gitu loh. Makanya ini penting ada kata-kata ada kata zi di situ. Zi di situ maknanya sohib, ya. Itu berarti menunjukkan emang ada sesuatu yang goib, ada gitu loh barangnya. Bukan berarti cuma nunjukin kegoiban atau kehuduran, bukan. Tapi menunjukkan sesuatu yang goib atau sesuatu yang hadir. Ada sesuatunya yang hadir, ada sesuatu. Ma isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Isim yang menunjukkan sesuatu yang hadir. Ya kan? Kita absen siswa nih tiap pagi. Agni. Atau siapa yang laki dah? Abdul. Hadir. Hadir. Dia ngomong kata-kata apa tuh? Hadir. Isim bukan? Isim kan? Isim ya. Menunjukkan sesuatu yang hadir nggak tuh? Berarti kata hadir domir tuh. Nah lu definisi itu dibikin. Iya, Muhammad Patah ada nggak? Goib bang, goib. Kagak ada. Goib isim bukan? Isim kan? Menunjukkan ketiadaan nggak di situ? Berarti kata-kata goib kalau gitu apa? Domir. Tuh, nggak masuk definisi nih. Karena saya bilang tuh orang kalau bikin definisi susah, bikin definisi itu biar selamat banget susah. Makanya definisi isim domir itu saya baca di kitab ini beda-beda. Karena sekali lagi dia bakal susah. Ya. Nah, ini yang saya baca di Sarah Alfiyah di kitab yang lain. Ini mau nggak mau mak di sini jangan cuma diartiin cuma isim, tapi isim jamid. Isim jamid yang menunjukkan sesuatu yang goib. Karena ketika dia bilang isimnya itu adalah isim jamid, berarti kata-kata goib nggak masuk. Kata-kata goib mustaq. Ya kan? Kata-kata hadir mustaq. Nggak bisa. Jadi mak di situ isim jamid. Ya. Karena kok nggak begitu nggak selamat lagi nih bait. Ini definisi nggak selamat nih. Karena berarti mutakalim menunjukkan yang orang yang ngomong itu mutakalim. Berarti mutakalim kata mutakalimnya itu loh. Berarti masuk apa? Domir. Kalau pakai definisi ini. Sebetulnya nih Ibnu Malik dia definisinya tetap benar kok. Karena dia contohin ka anta wa huwa, dicontohin. Jadi contoh di sini bukan semata-mata contoh. Contoh di sini sebetulnya bagian dari apa? Definisi. Jadi kalau kita cuma definisiin sesuatu ini, apa itu domir? Ma lizi ghaibatin au hudurin. Nggak bisa. Kalau kita patokan ini.
baca terusin ka anta wa huwa, baru bisa. Karena pas kita bilang anta dan huwa itu menunjukkan isim jamil, udah beres. Gitu ya. Jadi susah kan kalau pakai definisi? Susah, pakai cara jurmiyah udah. Isim domir apa sih? Wa huma hum ya udah, isim domir udah. Ya kalau pakai definisi pusing kita. Pakai definisi pusing. Ya. Ini dia ngasih contoh aja bingung kita dia ngasih ka anta wa huwa. Hudur itu mencakup dua. Mukhatab dan apa? Dan mutakalim. Mukhatab dicontohin ka anta. Mutakalimnya mana contohnya? Enggak ada. Ya. Ka anta wa huwa, ananya mana? Kagak ada, nggak muat baitnya. Bener, emang nggak muat baitnya. Kau pakai ana lagi taruh mana? Nggak pas timbangannya juga. Timbangan baitnya nggak pas. Jadi kan di alternatifnya kan dibilang di sini goibatin au hudurin. Goibatin udah diwakilin ami huwa. Hudurin kan ada dua, mukhatab mutakalim. Berarti pilihannya kalau dia nggak mau masukin anta, masukin ana. Akhirnya yang dipilih masukin apa? Anta. Kenapa yang dipilih anta? Bukan ana. Nah, isim domir adalah isim yang paling makrifah setelah lafaz jalalah. Di antara isim domir itu mana sih yang paling makrifah? Anta apa ana? Anta. Nah, itu yang ceritanya Imam Syibawayh sama gurunya. Ana, siapa di luar? Ana siapa ana? Kan kagak ada makrifah berarti. Saya ngomong, saya. Ya, pasti. Ya. Tapi kalau kita ngomong ente, ngomong 3 orang, ente, berapa orang yang nengok? Satu lah harusnya. Harus 1. Ini orang banyak dari 3, ente, berapa yang nengok? Nengok berarti ente. Kagak maripah banget. Pasti orang banyak yang nengok, ya kan? Tapi kalau ngomong saya, nggak ada alternatif lain. Ya udah pasti dia. Berarti lebih makrifah. Makrifah ana tuh nggak ada alternatif lain. Ente kalau ngomong saya, nggak ada kemungkinan jadi mukri, nggak ada. Tapi kalau ente ngomong di sini ngomong ente, bisa jadi Ijal yang nengok, bisa jadi dia yang nengok, bisa jadi saya yang nengok. Ya. Anta wah gua habis itu. Tambahin. Rasain dulu timbangan enggak bisa. Kalau tadi alasannya ente bilang di luar tadi anak-anak itu karena faktor orangnya nggak kelihatan. Ya wajar dong orang kelihatan, ya kan? Sebenarnya nelpon Siapa saya? ngomong ente, nih Ijal lagi ngomong sama orang ente, kan kita nggak tahu ente siapa, karena kan orangnya nggak kelihatan. Ya kan? Paling kita bisa nembak doang. Kalau di bahasanya inti aneh paling orang anida gitu aja. Tapi kalau bahasanya aku kamu, bener. Aku kamu. Jadi domir itu yang paling marifah itu mutakalim, ana. Kalau ana tuh nggak ada alternatif lain, pasti dia yang ngomong. Tapi kalau ente itu masih bisa. Berarti ente tuh lebih marifah tetap ana. Jadi karena ana yang paling marifah, dicontohin lah sama yang nggak paling marifah, yaitu anta. Berarti kalau anta aja udah dicontohin, ana ya ala sabilil aula udah berarti itu dia lebih marifah. Makanya dia pilih anta di sini. Ya. Jadi bukan masalah di sini kalau ana ntar jadi nggak pas baitnya, dia tadi pasin baitnya. Kan dia jago bikin bait kan. Tadi pasin baitnya, jangan takut itu mah. Tapi emang ada alasannya begitu. Jadi emang dia sengaja. Anak nggak ditaruh itu emang benar-benar nggak muat, tapi yang dipilih ente emang ada alasannya. Yusiru ila annad domir, berarti di sini dia menggunakan kata-katanya domir. Kalau jurmiyah kata-katanya mudmar. Jangan salah nanti ente ketemu lagi bahasanya kunyah. Kunyah tuh domir juga. Tapi kan ada istilah lain kunyah di nahwu juga ada. Iya, kunyah tuh jadi gini. Ulama Basro istilahinnya domir, tapi ulama Kufah istilahinnya apa? Kunyah. Isim domir, isim kunyah ngomongnya. Jadi kalau inti ketemu di kitab berarti ada domir itu disebut isim kunyah, jadi inti salahin. Karena ternyata dalam pandangan ulama Basro bahasa yang tepat itu bukan isim domir, tapi kunyah. Kenapa kunyah? Karena kan domir itu kada ganti, kinayah. Jadi domir itu mengkinayahkan dari seseorang, ya, kada ganti. Kunyah bahasanya. Tapi kurang laku bahasa itu. Ada orang tetap makainya apa? Domir dan mudmar. Mudmar banyak juga yang pakai. Ya? Yusiru ila anna domiro madalla ala ghaibatin. Sesuatu yang menunjuki di atas goib. Madalla ala ghaibatin. Nah, ini harusnya jangan madalla ala ghaibatin nih, madara
ala ghaibin harusnya. Lah kan di sini ada lizi. Zinya kan maknanya apa? Sohib. Iya, berarti harusnya bukan menunjukkan ketiadaan, tapi menunjukkan sesuatu yang tidak apa? Sesuatu tidak ada. Jadi harusnya madala ala ghaibin. Jadi pas sama bait yang lagi dijelasin sama dia. Kalau goibatin berarti ngapain ada zi? Ya. Jadi harusnya pama di goibatin au hudurin, begitu aja harusnya. Kalau menunjukkan untuk yang goib atau untuk hadir. Zi itu menunjukkan berarti ada barangnya, ada barang yang goib, ada barang yang hadir. Ya. Madala ala ghaibatin kahwa. Ini di kitab lain ini dikritik nih. Omongan Ibnu Aqil yang ini nih, kenapa dia ngomongnya ghaibatin gitu? Goib. Harusnya sesuatu yang goib. Karena dia nyarain bait aja ada zi-nya gitu. Nah, madala ala ghaibatin kahwa au hudurin. Hudur kebagi dua, wa huwa kismani. Ahaduhuma domirul mukhatabi nahu anta wasani domirul mutakallimi nahu ana. Wazut tisolin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada. Wazut tisolin minhu, dan domir yang bersambung, domir mutasil. Berarti dia mulai bagi domir nih. Domir ada mutasil, ada munfasil. Mutasil dulu disebutin. Wazut tisolin minhu, domir yang mutasil. Apa sih syaratnya? Malayub tada. Domir yang nggak bisa dijadiin di awal. Nggak bisa kita mulai kalimat pakai domir ini. Nah itu domir mutasil tuh. Ya dorob tuh. Itu kan tuhnya domir mutasil tuh. Nggak bisa tuhnya kita tarik kemana? Ke depan. Nggak bisa. Tuh nggak bisa. Iya. Sebenarnya kalau ngomong bisa aja. Itu tarik aja taknya. Tuh dorob. Bisa nggak? Bisa. Dari segi aklan. Bisa. Dari segi lugotan? Kagak bisa. Iya. Jadi mustahilnya bukannya mustahil aklan. Mustahilnya mustahil lugotan. Karena kalau kita ngomong bisa, ya bisa aja. Kita tarik aja tanya ke depan. Kita ngomong begitu. Bisa. Man orang kagak akuin. Ya. Jadi yang pertama, kalau isim domir mutasil itu dia nggak bisa ditaruh di awal. Wala yali illa. Dan dia itu tidak bisa mengiringi illa. Ya, illaka, illahu, illah, nggak bisa. Ya. Ikhtiaron di waktu kagak darurat. Artinya ikhtiaron tuh berarti ya lawanan darurat. Kalau kita lagi bikin tulisan, itu nggak boleh illa, habis itu domir mutasil, nggak boleh. Itu ikhtiaron tuh. Ikhtiaron artinya kalau bukan syair, artinya lagi bikin prosa, nasar. Nah, berarti kalau gitu boleh. Illa habis itu domir mutasil. Kalau memang dia itu apa? Darurat. Ya. Darurat tuh kapan sih? Ya kalau lagi di syair. Ada syair begitu ya boleh. Abada. Kaya iwal kapi minim ni akromak, seperti ya dan kap dari kata-kata ibni akromak. Ibni akromak. Ibni berarti contoh ya di waktu majrur. Akromak kap. Ini contoh-contoh domir mutasil nih. Kap berarti dia di waktu mansub. Waliya iwal ha min salihi ma malak, dan ya dan ha dari kata-kata salihi. Salihi ada ya dan ada ha. Ma malak ngelengkapin bait. Ya, itu dia nggak ada contoh di situ, di kata-kata ma malak nggak ada contoh. Ya. Bisa masukin dia mamalak ya? Iya, kan ngepasin salihi. Ngepasin arti salihi. Salihi itu artinya apa gitu. Salihi kan artinya minta. Berarti di situ disebutin ya, kap, ya dan apa? Dan ha. Ini ya sampai disebutin 2 kali. Ya. Yang lain kan sebenarnya satu, tapi ya disebutin berapa? 2 kali. Karena ya yang pertama sama ya yang kedua beda. Ya yang pertama statusnya dia itu majrur, ya majrur. Nah, ya yang kedua salihi. Nah, ropa marfu karena dia jadi fa'il, domirnya anti berarti sali, ya anti sali berarti fi'il amr, ya. Salihi mama. Jadi dicontohin 2 kali. Jadi di sini sebetulnya Ibnu Malik lagi ngasih tahu kalau domir muttasil itu dia bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub begitu. Ya dia lagi ngasih tahu nih pembagian daripada domir muttasil. Tapi ya dia nggak bikin domir muttasil itu ini enggak dikasih apa? Kasih contoh. Ini bukan level mubtadi. Iya, bukan level mubtadi. Berarti kita disuruh bikin bagan sendiri kalau gitu. Nggak dibikin bagan sama dia, bikin sendiri.
Tapi bikinnya bukan dari prosa, dikasih dari contoh-contoh. Luar biasa di sini. Ad-dhamirul barizu, berarti ini baris nih, ya. Yang kosimu ila muttasilin wa munfasilin. Berarti domir kebagi dua dulu, ada baris, ada mustatir gitu ya. Nah, domir yang baris kebagi dua, ada muttasil, ada munfasil. Muttasil, nah itu tuh malayub tada walayali illa. Munfasil, ya lawanannya berarti mayub tada wayali illa gitu aja. Fal muttasil huwa allazi la yubtada'u bihi kal kafi min akramaka. Kapnya kita tarik ke depan. Ya kagak bisa. Ya enggak bisa lugotan. Tapi kalau segi aklan bisa. Ya. Wa nahwihi. Wala yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Enggak boleh terletak setelah illa pada waktu ikhtiar, pada waktu kita membuat tulisan prosa, tulisan bebas. Fala yuqalu ma akramtu illaka. Wa qad ja'a suzuzan ila syi'ri. Syair nih contohin. Kakaulihi. A'udzu birabbil arsi min fi'atin bagot. Ya. Bartowil. A'udzu birabbil arsi min fi'atin bagot. Alayya pamali audun illa hunas. Ya. Ini Bartowil. Ya. A'udzu birabbil arsi min fi'atin bagot alayya pamali audu. Audu itu artinya abadan. Audu zorok, dia tuh modelnya model ba'du ame koblu, mabni, audu aja udah, ya. Jarang nih kita ketemu kata-kata audu, ya. Artinya tuh selama-lamanya, ya. Zorok makan, dan dia mabni, ya. Kayak ba'du ame koblu gitu, ya. Jadi jangan ente cari audu di kamus, karena kalau kita cari ando artinya apaan audu, juga, illahu nas. Illahu kecuali dia, ini kecuali Robil Arsi tadi tuh yang cuma bisa nolong. Illahu, nah, tuh ilah ada apa tuh? Aduh itu kan domir mutasir, lah kagak boleh. Ini kan darurat, siir apa? Boleh. Ya. Kita boleh gak? Berarti begini, bikin bait aja kita bikin bait nih, bikin siir, boleh gak kita illahu atau ilah? Boleh, asal sesuai timbangannya aja. Boleh berarti? Boleh. Nggak harus orang Arab yang zaman dulu doang, orang sekarang boleh bikin begini. Boleh gak? Kalau zaman sekarang nih kita bikin begini boleh gak? Boleh lah. Boleh. Ilmu terus benar. Pondok kan tuh sering bikin. Arun alay, makan dia bilang gitu. Arun alay. Arun alay. Jadi kaidah nahwu itu nggak bisa maksa orang Arab ngomong sesuai kaidah nahwu, nggak bisa. Lo kagak bisa lah orang Arab mau dipaksa ngomong kaidah nahwu. Kita orang Indonesia nih. Bisa gak pemerintah maksa kita ngomong harus sesuai tata bahasa Indonesia yang baku? Orang Bisa. belajar lah. Nggak bisa. Nggak bisa maksain itu nggak bisa. Tapi kalau kita ngomong sehari-hari bisa gak dijadiin landasan tata bahasa? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang Arab ngomong gini terus kita mau ngomong bikin lagi bait begini kita pakai yang darurat boleh mana? Boleh. Ya. Cuman yang nggak boleh, inti bikin bait yang baru lagi nih. Bikin bait baru terus nabrak kaidah nahwu yang udah ada. Mantu. Ya. Kalau boleh sih boleh aja cuman enggak bakal ada yang ngakuin. Salah dah. Iya. Jadi bait-bait yang masih boleh dipakai buat kaidah nahwu tuh bait-bait sebelum ilmu nahwu diapain? Ilmu nahwu dibentuk. Tapi setelah ada ilmu nahwu ya udah mesti ngikutin apa? Kaidah nahwu. Tapi kalau kaidah-kaidah yang dulu yang orang Arab tetap bisa dipakai. Artinya kalau misalkan orang sekarang bikin bait nabrak kaidah nahwu, enggak bisa bait itu dijadiin apaan? Jadikan argumen nahwu nggak bisa. Intinya bikin itu loh, ada kaidah nahwu bikinnya nggak bisa. Ya. Tapi kalau ini bait-bait yang ngomong ini kan jadul nih sebelum ada kaidah nahwu, udah bikin begini orang Arab ada ngomong begini, nah itu bisa dijadiin argumen apa? Argumen nahwu. Artinya kalau emang dulu orang begini kita mau bikin lagi begini, boleh. Tapi kalau kita bikin bait lagi nabrak kaidah nahwu yang lain lagi, kita baru boleh. Gitu, ya. Jadi kalau bait-bait begini bukan berarti ini bait-bait ini doang, ya kagak. Walaupun emang pasti contohnya ini aja di kitab-kitab nahwu yang lain juga. Susahnya contoh lain kali ya. Iya. Kakaulihi wa kaulihi. Wa ma alaina izma kunti jarotana. Alla yujawirona illa ki dayaru. Nah, jadi dia udah nggak peduli siapa yang dekat sama dia selama pacarnya ada di sampingnya, nggak peduli dia. Ya, ilaki asal engkau ada di sampingku katanya. Iya. Dia udah nggak peduli, udah nggak peduli dia. Ini contoh kita yang mana nih? Ilaki contoh kita.
Tawil juga atau bar tawil. Tuh ya. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa labzu ma'jurra kalabzi manusib. Ya, dikit lagi. Wa kullu mudmarin, dan setiap isim domir lahu binal yajib, dia itu wajib mabni. Ya, isim domir semuanya apa? Mabni. Ya. Lah jelas nih bait ini masalah nih. Ini bait termasuk yang paling banyak dikritik. Ame penyarah-penyarah. Kenapa? Lah kan udah disebutin. Kasabahil wadi pismai jitana wal maknawi. Itu udah disebutin. Kalau domir itu apa? Mabni. Kenapa? Ya itu contohnya kasabahil wadi, contohnya pismai jitana. Contohnya dia apa itu? Jitana itu kan domir. Berarti itu udah nyebutin di awal dulu kalau domir itu mabni. Lah ngapa di sini disebutin lagi domir itu mabni? Kan membaca ini udah tahu. Kalau yang awalnya ikut ngaji. Berarti ini maksudnya berarti buat orang yang berikut ngaji nih. Ya diulangi lagi. Salahnya juga berarti. Kayak salah berarti. Enggak. Jadi ini sebetulnya dipermasalahin nih. Ya. Kenapa pas dia udah ngasih contoh-contoh apa di sini? Di awal. Dia udah ngasih contoh kalya, iwal, kapi, minik nih apa? Baru dia ngomongin kalau domir itu mabni. Tarik aja ke depan harusnya. Sebelum dia ngasih contoh yang kalya, iwal, kapi, posisi baitnya nih. Harusnya sebelum itu habis ngomong domir definisinya ini, baru domir itu semuanya mabni. Kan gitu pas. Baru ngasih contoh. Enak begitu. Tapi dia enggak, dah habis ngasih contoh Ibni Akromak, wa Salimah Malak, tuh ngomongin wa kulumun mari laul binayajib. Kok baru ngomongin domir itu mabni? Bait ini dikritik. Apa penyarah-penyarah daripada Alfiyah dikritik. Kenapa kok ada ini lagi? Padahal yang baca ini udah paham kan, dia udah ngomong kasabahil wadi pismajitana. Ya. Nah, habis itu dilanjutin lagi walabzu majurra kalabzi manusib. Ya kan? Dan lapaz yang dijarkan seperti lapaz yang diapain? Yang dinasobkan. Makanya jadi urutan itu kurang enak gitu, kurang runut. Ya harusnya pas dia habis ngomong waya iwal hak min salihi malak, nah langsung ini walabzu majurra begitu. Enak gitu. Jadi ngomongin contoh, ya kan? Definisi habis itu ngomongin begitu enaknya. Jadi kenapa dia tahu-tahu naruhin ini? Ya. Ya kita lihat kenapa sih dia tahu-tahu naruh ini. Baru ngomongin apa? Baru ngomongin mabni, ya. Walabzu majurra, dan lapaz domir yang dijarkan. Domir yang diapain? Yang dijarkan. Berarti kalau gitu posisinya dia itu apa? Majrur. Ya kan? Kan isimnya berarti kan domir itu posisinya kan jurro. Berarti apa? Majrur. Ya. Sesuatu yang mabni emang bisa majrur? Bisa majrur? Nggak bisa. Ya. Dia harusnya mahal. Pi mahali jarin. Kagak bisa dia tuh kalau mabni itu mahal mainnya. Kagak bisa mansubun. Nggak bisa. Tapi pi mahali nasbin, pi mahali begitu. Ya. Kalau sesuatu yang apa tuh? Yang mabni. Coba inti apa sih yang mabni? Contohnya apa yang mabni misalkan? Kata-kata yang mabni gitu. Misalkan ini ada sesuatu yang mabni nih, dia jadi fa'il. Fa'iluhu marfu'un. Fa'iluhu marfu'un. Wa kan mabni. Kalau kita ngomong alamatur rafi'i berarti mu'rab. Ya kan? Berarti dia bisa fa'iluhu fi mahali rafi. Ngomongnya mahal. Kalau mabni itu kita ngomongnya mahal. Ya? Jadi imam ini kan dia bukan mu'rab, masa apa alamatul rafi wal nasbihi. Nah sekarang dia ngomong gini wajur, lah kan mabni. Masa mabni majrur sih? Yang majrur itu sesuatu yang mu'rab. Makanya dia enggak majrur di sini, tapi dia pi mahali jari. Mansub berarti pi mahali nasbin, begitu. Nah ini kok dia walabzu majur, berarti nah itulah kenapa dia ngomongin tahu-tahu wa kullu mudmarin lahul bina yajib, diomongin di situ. Ketika dia bilang isim domir itu adalah mabni, langsung orang paham di sini walabzu majurra, berarti bukan domir itu majrur, tapi domir itu mahalnya apa? Jar. Karena dia mabni, nggak mungkin dia majrur, tapi dia mahal, memang. Gitu. Ya. Jadi kalau mabni itu mainannya berarti mahali. Karena mabni marfu mansub itu mu'rab.
Juga yang jadi di buku-buku Irob gitu. Yang ada pi mahali jarid, pi mahali nasbin. Pasti itu kali isim-isim yang mabni. Kalau isim-isim yang mu'rab enggak bakal pi mahali jarid. Malah madrofihi. Iya, walau robi walau jari. Ya. Jadi ketika dia bilang di sini wa kullu munbari laul binayajib, berarti dia untuk menyelamatkan bait ini. Karena ketika dia bilang domir itu semuanya mabni, walabzu majrur, orang paham. Berarti bukan itu posisinya majrur, tapi dia posisinya pi mahali jarid karena udah disebutin di mabni. Gitu. Ada gunanya juga ternyata ini apa nih? Di bait. Bait yang mana? Bait yang wakulu munbari gitu. Nah, tujuannya nggak taunya ke bait yang setelahnya gitu. Walaupun tapi tetap dikritik gitu. Harusnya dicari bait yang lain gitu. Harusnya tetap dia ada di depan nih ngomongin mabni atau yang nggak usah diulang lagi kan udah diomongin dulu. Al-mudmaratu kulluha mabniyatun, jelas semuanya mabni. Disyabiha bil hurufi bil jumud. Walizalika la tusawwaru wa la tusanna wa la tujma. Iza sabata annaha mabniyatun, kalau memang dia itu mabni, faminha ma yashtariku fihi al-jarru wa nasbu. Ya, ada yang jar dan nasab bentuknya sama. Wa huwa kullu dhamiri nasbin au jarrin muttasilin nahu akramtuka. Mana contoh kita tuh? Akramtuka. Berarti ka, ya. Marortu bika. Nah, kekap yang pertama kan berarti dia pimahali nasbin kan? Pimahali nasbin. Yang kedua bika pimahali jarin, ya. Tulisannya sama, kap-kap juga gitu loh, ya. Wa innahu walahu. Sama tuh innahu dan apa? Dan lahu, ya. Lahu de ja, ya. Wal palkapu pi akramtuka pi maudhi'i nasbin wa pi bika pi maudhi'i jarin. Ya udah tulisannya begitu. Ya akramtuka tulisnya sama ka. Kakak ini mabni. Sebenarnya kalau kita pengen mah harusnya kalau bika bukan bika dong. Harusnya apa? Biki. Jadi beda. Muzakkar muannas. Biki muannas ya? Iya ya. Dia ngejelasin mabni. Kak tetap kak juga. Iya. Jadi Bika. Berarti emang biki ada juga kalau gitu. Iya. Biki tapi kalau dia muannas ya. Pi maudhi'i jardin walha pi innahu pi maudhi'i nasbin wa pilahu pi maudhi'i jardin. Ya. Ha innahu mansub pi mahali nasab ya. Itu lahu pi itu dia ngomongnya pi maudhi'i. Iya, pi mahali bedanya. Pi maudhi kan berarti pi apa? Mahali. Pi mahali. Berarti dia mah enggak majrurun enggak masukun gitu, pi mahali gitu ya. Jadi dia barisnya ya seperti itu. Ya udah barisnya begitu udah jadi berubah. Ya. Karena ada orang bandingin begini, robuhu robihi. Robuhu robihi. Itu kan hu-nya kan sama ya. Hu-nya kan domir tuh. Kenapa no dibaca hu dibaca hi? Maksudnya robuhu. Ropa. Iya domirnya kan tuh hu kan. Tapi pas ila robihi kenapa domirnya jadi kasroh? Kenapa enggak robihu? Sikol kali. Hah? Orang Arab sikol. Oh sama aja ya harusnya. Ya, mungkin di situ lah karena dia ngomong wa kullu munbarin laul bina yajib mabni udah begitu udah bacanya. Terus pakai walaupun memang ada loh kalau di kitab nahwu yang lain tuh dibahas kenapa itu dorob tuh bacanya tuh, kenapa ini dorob tuh bacanya. Cuma tuh taklilan itu kayaknya nggak banyak faedah gitu karena emang dasarnya dia udah dibacanya begitu. Jadi alasan-alasan yang dicari ntar akhirnya malah jadi bikin nabrak sendiri gitu, nabrak sono nabrak ke sini gitu. Saya baca lebih pusing gitu. Kenapa dorob tuh, kenapa dorob di, kenapa wah pusing lama-lama bacanya. Ini alasan-alasannya gitu, kenapa dibaca gini, karena gini-gini, kenapa dibaca gini. Kalau saya pikir-pikir pusing-pusing amat doa orang Arab bacanya begitu udah bacanya. Tapi di surah Al-Fatah alaihu tuh Bang satu doang itu. Hah, ada surah Al-Fatah alaihu. Nah, iya, gitu modelnya. Begitu nih. Udah gitu. Bukan alaihi kan alaihi. Boleh enggak tuh? Ya Al-Qur'an boleh. Katanya mau lugoh beda apa? Qiraat gitu. Jangan Quran itu kan lebih dahulu daripada apa? Daripada ilmu nahwu.
Misalnya kaidah-kaidah nahwu baru dibikin jauh setelah Al-Qur'an ada. Iya. Ya. Jadi saya bilang orang Arab nggak bakal bisa maksain semua orang harus ngomong pakai tata kaidah nahwu, nggak bisa. Wa minha ma yashtariku fihi ar-rabu wa nasbu wal jarru wa huwa na wa asyara bi qawlihi. Ke situ dah. Setengah jam.